Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menjelaskan tutorial cara melakukan scan kerentanan dari sebuah sistem. Yang mana di sini kita akan menggunakan tools dari Golang. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur dan nomor induk mahasiswa saya 2207050058. Jadi langsung saja. Jadi tahapan pertama, karena kita menggunakan tools dari Golang, maka kita harus menginstal bahasa Golangnya terlebih dahulu. Kita buka kali Linux-nya, kita close dulu, kita buka terminal baru. Untuk cara instalasinya, langsung aja kita copy. Jadi ini sintaknya, kita harus melakukan sudo apt update terlebih dahulu, dan setelah itu sudo apt install golang -y. Langsung aja. Jadi saya di sini untuk mempersingkat video, jadi langsung saja saya tempelkan, masukkan passwordnya, dan sebelum itu pastikan dulu internetnya sudah terhubung agar bisa downloadnya. Nah, jadi di sini ada error, kita abaikan dulu. Selanjutnya kita akan mengecek apakah dia sudah benar-benar terinstall atau belum. Itu dengan cara go version. Kita tempelkan aja di sini. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, jika keluar seperti ini, itu menandakan berarti ini sudah terinstall bahasa Golangnya. Di sini versi 22.3. Oke, jadi lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu menginstal tools dari Golang ini, yaitu yang pertama subvendor, yang mana ini digunakan untuk mencari subdomain dari sebuah domain. Cara kerjanya itu dia mengumpulkan data dari berbagai sumber publik yang cocok untuk passive recon. Untuk instalasinya kita langsung saja kita copy, paste, kita tunggu aja, ini akan melakukan download secara tersendiri. Di sini karena sebelumnya saya sudah pernah install, maka tuh ininya tak terlalu banyak yang muncul. Kita lanjut aja ke tahapan berikutnya, yaitu menginstal httpx. Kita copy juga. Oh ya, httpx ini berfungsi sebagai mengecek subdomainnya aktif. Jadi kalau tadi subvendor itu untuk mencari subdomain dari sebuah domain, setelah itu di httpx ini kita dari subdomain yang didapatkan itu akan dicek lagi ada berapa banyak yang aktif. Oke, jadi kita install terlebih dahulu, kita paste aja, tunggu aja hingga proses downloadnya selesai. Jadi totalnya ini ada 3 tools, ada subvendor, httpx, dan nuclei. Cek, kita tunggu aja, mungkin agak sedikit lama. Dan nanti untuk cara penggunaan httpx ini cukup ketikkan httpx -l subdomain.txt min -0 alive.txt. Jadi begitu, dan nanti akan kita tutorialkan di depan. Jadi mungkin ini masih dalam proses penginstalan, kita tunggu aja.
sepertinya sudah hampir siap. Oke, jadi instalasinya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menginstal Nuclei. Nah, jadi Nuclei ini setelah kita mendapatkan subdomain yang aktif dari HTTPX tadi, kita akan mencari kerentanannya dengan Nuclei ini, termasuk buat cari panel login dan juga lain-lainnya. Oke, langsung aja kita instalasinya. Kita tunggu sama seperti tadi. Nah, jadi ini instalasinya sudah berhasil. Jika sudah berhasil, maka kita akan masuk ke dalam tahapan penggunaannya. Yang mana di sini target saya terhadap situs pemerintah http kinerja naganraya.go.id. Jadi pertama kita akan menggunakan subvendor untuk menjadi subdomain dari kinerja Nagan Raya Cup ini. Oke. Jadi di sini saya copy aja biar nggak terlalu panjang videonya nanti. Kita tunggu, dia akan melakukan scan. Mungkin agak sedikit lama. Nah, jadi di sini sudah bisa kita lihat ada begitu banyak subdomain yang didapatkan. Ada sekitar 30-an mungkin subdomain dari Nagan Raya Cup tadi. Jadi tahapan pertama kita sudah mendapatkan subdomain dari Nagan Raya Cup tersebut. Tahapan selanjutnya kita akan menggunakan HTTPX, yang mana tujuannya yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mengecek apakah
dari ya, semua subdomain itu aktif semua atau tidak, atau hanya sebagian, atau gimana nantinya. Jadi kita cek aja ini sintaknya, jadi langsung aja kita paste juga. Oke, kita tunggu. Nah, dia akan mencoba mencari. Nah, jadi bisa dilihat kalau yang tadi waktu kita menggunakan sub vendor itu ada cukup banyak subdomain yang ditemukan. Tetapi ketika kita melakukan scan dengan HTTPX itu hanya beberapa saja. Berarti ini menandakan bahwa dari sekian banyak subdomain itu hanya ini aja yang aktif. Ya. Oke, tahapan terakhir, yang mana di sini tahapan pencarian celah, scan kerentanan atau biasanya disebut dengan vulnerability scan. Kita copy aja sintaknya. Ini tuh hasil scannya, saya ubah namanya sedikit. Jadi kita tunggu. Ya mungkin agak sedikit lama. Nah, di sini kita mulai kelihatan dia menggunakan CentOS dan PHP versinya itu 7.3. Kita tunggu aja. Ya mungkin ada begitu banyak yang dia temukan, tapi di sini saya tidak terlalu ini.
Aduh, ini sepertinya ini bagian yang paling lamanya. Tapi kita tunggu aja. Udah selesai. Mungkin di sini mungkin kawan-kawan sudah bisa melihat bagaimana tahapannya, dan di titik ini ditampilkan celah-celahnya, info-info dari web server yang mereka pakai, bahasa server site-nya, dan juga ada versi Apache-nya, dan juga banyak ya. Mungkin karena judul kita ini hanya scan kerentanan saja, tidak lanjut ke langkah berikutnya, ke langkah melakukan eksploitasi. Jadi saya rasa mungkin hanya cukup sampai di sini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.